Oke, baik, kita lanjut untuk part 2-nya. Itu setelah kita bobotkan tadi 70 ya, dibagi 343, ini total ya, total bobotnya ya. 70 dibagi 343 dapat hasilnya 0,0204 dan begitu seterusnya ya. Kemudian langkah berikutnya ini penentukan nilai parameter untuk kriteria. Ini biasa ya, kalau baik ini sangat baik diberikan 5. Kalau misalnya dia bersifat kualitatif ya, ini biasa sama menghitung nilai utility. Ya, ini kita langsung untuk menghitung nilai utility tersebut gitu ya. Ini untuk kriteria 1 di sini benefit ya, benefit. Untuk kriteria 2 juga benefit. Untuk kriteria 3 di sini juga benefit. Untuk kriteria keempat di sini juga benefit. Untuk kriteria kelima di sini juga benefit ya. Jadi semuanya benefit. Jadi maka berlaku rumus, kembali kita ke awal. Mana dia tadi? Ini dia ya. Kalau dia benefit, maka berlaku rumus C out dikurang C min dibagi C max dikurang C min. Oke, kembali untuk utility yang pertama. Ini dia ya. Utility yang pertama, coba perhatikan di sini. Perhatikan nilainya, nilai yang diberikan. Ini dia. 3. Perhatikan kriteria ya. Kriteria yang pertama di sini 3, 96, 414, 213, 470, 183, kemudian 549. Perhatikan ya. 549. Maka untuk C1, ini dia untuk C1-nya. Aku rumus. Ditotalkan C max, kan ini kriteria dari 396. Perhatikan 396, 414, 213, 470, 159. Di sini yang paling tinggi C max-nya di sini dibandingkan dari atas ke bawah tadi. Dari C1 sampai C5 itu berarti yang paling tinggi di sini adalah 549 ya, C max. C min yang paling rendah di sini 183. Ini dia. Yang paling rendah 183 ya. Maka untuk C1, maka rumusnya di sini C out, nilai yang akan diuji C out-nya itu yang pertama kan 393 dikurang minimumnya berapa, 183, kemudian ini maksimum dikurang minimum ya. Maka dapat hasilnya di sini 0,581. Begitu juga untuk pengujian nilai C2-nya, kriteria 2-nya, nilai yang diujinya kan 414 lagi ya ini ya. 414 dikurang nilai minimumnya berapa, 183, dibagi maksimumnya berapa, 549, dikurang 183, maka dapat hasilnya 0,631. Oke. Untuk C3 begitu juga ya. Untuk baris yang pertama tadi ya, 0,8, dapat hasilnya 0,081. Ini begitu juga dapat 0,784. Ingat sekali lagi, ini yang pertama nilai maksimal. Nilai maxnya ini 549, nilai minnya di sini 183. Kemudian C out-nya itu nilai yang akan kita uji. Nilai yang akan kita uji itu seperti ada di tabel sebelumnya ini. Nih, ini yang pertama, ini yang diuji 396. Ini C out 1, C01 C out-nya ya, itu maksudnya. Ini C02 C out-nya, nilai yang akan diuji.
Paham ya? Oke, semua langkahnya sama, prosesnya sama semuanya, sehingga didapatkan hasilnya ini dia. Dapat hasilnya 0,581, 0,631, 0,81, 0,081, 0,784, kemudian dapat nilai 0, kemudian dapat 0 nilai di sini 1,0. Lakukan semua proses ya. Ini tidak perlu dijelaskan. Saudara saja, saya harap semuanya sudah paham maksudnya ya. Sehingga dapatlah nilainya. Ini dia ya. Ini namanya nilai utility. Dapat nilainya nilai utility. Kemudian baru mencari perhitungan nilai akhir. Nilai akhir di sini nilai utility tadi tersebut dikalikan dengan bobot tadi. Coba perhatikan untuk 0,581 dikali 0,24. 0,24 ini adalah bobot tadi, bobotnya 0,24. Jadi semuanya itu dikali dengan bobot. Aduh, agak ribetnya. Bobot udah ya. Nah, dikali semuanya baris itu dengan bobot, maka dapat hasil akhirnya adalah ini ya. Ini dapat hasilnya 0,118, 0, 0,125, 0,039, 0,198, 0,08481. Ya, nah, maka dilakukan perangkingan. Kalau untuk mencari perangkingannya, cukup diurutkan saja yang baris yang pertama ini dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka yang terbesarlah yang akan diambil. Coba perhatikan di sini 0,110, 0,125, kemudian 0,039, kemudian 0,194. Nilai yang paling tingginya berapa di sini? 0,8. 0,4, 0,8. Oke, dapat hasilnya di sini. Ditotalkan, diurutkan, dapat 0,481 di sini. 0,481, kita lihat ya, A1, ini dia. A1. 0,481. Nah, jadi yang unggul di sini adalah alternatif yang keempat, 0,849. Oke, kita lanjutkan untuk diskusinya. Demikian materinya ya. Kita lanjutkan untuk diskusinya di LMS ya, LMS STMIC Indonesia. Oke, terima kasih.